Halo, jumpa lagi dengan Crisco Enterprise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Lagi dimulai. Ya, di Bali. Ya, pemain satu demi satu sudah mulai bertangan. Saya juga sudah bicara di konten saya. Tadi kemarin dengan Ole Robeni, sebelumnya ada Ivar juga ikut datang. Semoga semua bisa berkumpul dalam keadaan yang baik. Tapi ada yang perlu saya akan bicarakan di sini. Teman-teman, bahwa pasti teman-teman juga sudah tahu ya, mengenai bahwa ada dua pemain yang mengalami masalah cedera ketika Patrick Kluivert mengumumkan 32 nama untuk masuk dalam persiapan di match 9 dan 10 menghadapi China tanggal 5 Juni dan tanggal 10 di Osaka menghadapi tuan rumah Jepang. 32 nama itu termasuk dua pemain yang kena akumulasi. Ya, ada Martin Bass penjaga gawang dan Marcelino Ferdinand. Satu yang tidak dimasuki yang biasa juga selalu dipanggil Ratman sakit sehingga dia tidak bisa tersedia dalam dua pertandingan terakhir di grup C terakhir halusnya zona Asia. Tapi kabar terakhir masuk dengan Nes Hilgers, pemain FC20 mengalami masalah cedera hamstring. Itu diungkapkan juga oleh pelatih FC20 Joseph Austin, dan bahkan dia menarik di babak kedua match setelah membuat satu kesalahan saat menghadapi Ajax dan dia tidak bisa meneruskan pertandingan. Ya, ditarik dengan alasan bahwa Mes sulit untuk bisa berlari lagi. Ya, mungkin di bagian pahanya itu ketarik dan ini hamstring sehingga membutuhkan dia istirahat. Oke, dan ini kabar sudah merebak sampai ke Patrick Kluivert dan tim kepelatihan, termasuk ke asisten Alex Pastor, Danny Lancer dan Gerard Van Anberg. Tentunya ini suatu kabar yang bisa memukul juga dalam persiapan di mana akan memulai di Bali. Nah, kabar kedua yang masuk, Sandy Walsh ketika memperkuat Yokohama F. Marinos dalam pertandingan lalu menghadapi Fischer Kobe, dia ditarik keluar di menit 80-an, digantikan dengan alasan cedera. Nah, dua kabar ini tentunya harus diantisipasi oleh tim kepelatihan, ya, untuk bisa mempersiapkan pemain-pemain yang tentunya lebih siap. Kalau di posisi belakang, walaupun tanpa Mes, memang masih ada Jai Ises, ada Yasin Hapner, dari Skrido. Dan satu yang tersedia lagi yang masih tersisa adalah Jordi Amat untuk bisa mengisi posisi di tengah ketika Mes kalau tidak bisa bermain. Nah, Sandy Walsh di posisi kanan sebenarnya itu disiapkan untuk mengisi posisi dari Kevin Dix yang sebelumnya juga cedera, tapi akhir-akhir kemudian dia menyatakan dia siap karena sudah mulai latihan bersama dengan FC Copenhagen. Dan Dix berharap besok dia akan bermain bersama klubnya untuk perpisahan, karena dia nantinya pada musim depan akan memperkuat Borussia Mönchengladbach di Bundesliga ya di Jerman. Nah, Kevin Dix tersedia juga dan masuk namanya. Tapi kalau memang belum begitu bugar 100%, Sandi yang dipersiapkan. Namun Sandi kemarin juga dinyatakan bermasalah, masih cedera, sehingga opsi lain yang ada yang masih tersisa Elian Reinders untuk posisi kanan, ada Asnali Mangkualam, dan juga bisa aja dengan Jakob Sayuri. Itu opsi-opsi yang bisa dipakai oleh Patrick Kluivert jika terjadi sesuatu yang tidak begitu oke dengan Sandi ataupun dengan Dix. Semoga Dix dalam kondisi yang baik sehingga dia bisa bermain sejak awal di starting 11 menghadapi China. Lalu bagaimana ya ke depan untuk posisi untuk dua pemain yang mengalami masalah, Mes dan juga dengan Sandi. Saya coba untuk berbicara kemarin juga dengan Pak Manajer, Pak Sumarji sudah mengatakan bahwa memang belum ada observasi lebih lanjut dari pelatih untuk menyatakan kedua pemain ini tidak serius atau bagaimana sehingga perlu ada pemikiran untuk bergantian. Tapi saya coba apakah kalau seandainya Mes dan Sandi tidak bisa bermain, apakah ada penambahan? Nah, itu saya pikir tidak akan ada penambahan, tetap akan terus dengan komposisi seperti ini karena sudah riskan, sudah mulai TC, dan TC itu akan berlangsung dari 26 ke 31. Jadi di Bali itu teman-teman sampai tanggal 31. Tanggal 1 pagi mereka terbang ke Jakarta dari Bali untuk mempersiapkan diri, latihan termasuk uji lapangan di GBK sebelum menghadapi China. Jadi sampai saat ini PK Patrick Kluivert itu dikonfirmasi belum mencoret dua nama ini yang cedera, baik Mes dan Sandi, yang masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Nah, masih bisa diharapkan siapa tahu bahwa kalau Mes atau Sandi muncul
nantinya pada besok tanggal 26 atau paling tanggal 27 bisa memulai TC, berarti tidak ada masalah. Walaupun mereka masih kurang bugar, tapi bisa. Ya, mereka ikut di dalam TC. Namun harus diantisipasi memang pemain-pemain lain yang lebih siap secara 100%. Ya itu tadi, saya pikir. Kalau soal dengan Jai, Rido, bersama Justin sudah pasti, ya, dengan termasuk dengan Jody untuk bisa bermain. Karena kalau bicara masuk ke dalam juga, Kevin Vietnam biasa untuk bisa main masuk ke dalam juga. Kalau dibutuhkan, di saat tidak ada banyak stok tersedia untuk posisi di tengah. Ya, tapi Vietnam pasti akan bermain di posisi fullback kiri. Ya, kita tahu bersama di sana juga ada Dean James. Ya, demikian juga yang saya bilang tadi dengan Sandy di kanan, ya, untuk bisa melapis defenders. Jadi dua nama ini masih ada, belum dicoin, ya, belum untuk tim kebatian masih akan tunggu perkembangan terakhir. Jadi teman-teman kita akan lihat, ya, ke depan mungkin, ya, kalau memang sulit. Kalau bicara dengan hamstring, ya biasanya itu 3 minggu sampai sebulan. Kalau memang mes seperti yang dikonfirmasi oleh pelatih Joseph Wosting, pelatih F20, artinya tidak bisa bermain. Kalau dia dengan benar-benar hamstring, ya, kalau memang dia kena di situ, tidak mungkin dalam 1 pekan atau 2 pekan dia bisa. Karena hamstring itu butuh waktu yang cukup panjang, bisa 3 minggu, bahkan bisa sebulan. Kalau memang betul-betul serius, semoga tidak serius, ya, FC-nya ringan bisa, tetapi memang kalau menghadapi masuk ke Cina akan sangat mengambil resiko kalau betul-betul dia ada kena hamstring. Ya, demikian juga dengan cedera Sandy Walsh diharapkan tidak begitu serius sehingga dia bisa ikut dalam pemusatan di Bali dan bisa tersedia nantinya pada saat kita akan menghadapi Cina. Itu harapan dari semua, termasuk harapan saya dan teman-teman semua, bahwa pemain-pemain ini akan baik-baik saja. Tapi harus ada antisipasi memang. Dan itu sudah dipikirkan oleh Patrick Kluivert maupun Alex Pastor, Denny Lansat untuk melihat kebugaran kondisi terakhir dari Nes dan juga dengan Sandy yang dikabarkan mengalami cedera. Semoga pemain-pemain lain yang juga datang dalam kondisi yang jangan sampai ada kabar lagi mereka bermasalah cedera. Jadi untung Jai Issa sebagai kapten tidak akan bermain, memperkuat Venezia melawan Juventus dalam pertandingan terakhir nanti, ya, sebelum dia bergabung dengan timnas kita di TC, karena dia ada kena hukuman akumulasi kartu sudah 5 kartu kuning yang didapatkan, sehingga Bang Jai itu istirahat. Ya, bagus buat kita. Jadi kalau dia bermain dalam pertandingan yang keras, karena Venezia sedang juga memburu untuk bisa keluar, harus menang melawan Juve dan bisa keluar dari zona merah, wah, pasti akan terlibat dalam duel yang seru, ya. Memaksa Jai akan kerja keras dan bukan tidak mungkin cedera akan dia dapatkan. Ya, syukur dia tidak bisa bermain karena dia dapat kartu sebelumnya dan dia akan bergabung. Jadi untuk posisi kapten dan di belakang aman untuk kita, termasuk dengan Rido, termasuk dengan Justin Hubner. Jadi itu kita perlu syukuri. Pemain-pemain lainnya juga Tom Hai, Joe Pelupesi siap, ya, tidak mengalami masalah. Nah, itu kabar yang bagus, termasuk Ivan Jenner, Ole Romani dalam keadaan baik-baik saja. Calvin Vernon, nah ini pemain-pemain yang kita harapkan bisa nantinya dipakai dalam duel menghadapi Cina, karena penting 3 poin itu krusial bagi kita dan harga mati di GBK. Kita harus menang, karena kalau kita sampai seri dan kalah, habis, tertutup peluang kita untuk bersaing nantinya sampai ke putaran keempat. Makanya satu-satunya tujuan harus bisa menang melawan Cina. Tapi Cina juga akan habis-habisan melawan kita, karena mereka ingin menang. Hanya dengan menang melawan Indonesia, Cina punya peluang untuk bisa bersaing masuk ke putaran keempat, karena mereka akan menjamu Bahrain. Maka pertandingan di GBK itu pertandingan yang seru nantinya. Baik Indonesia maupun Cina sama-sama butuh kemenangan. Ya, tapi kita diuntungkan bermain di GBK dengan atmosfer GBK. Kita tahu sendiri kan bagaimana, ya, kita di stadion dengan fanatisme dari penonton kita yang akan membakar semangat dari Bang Jai dan kawan-kawan untuk menekan, menteror tentunya tim tamu, sehingga ini punya keuntungan tersendiri buat tim asuhan Patrick Kluivert. Semoga mendapatkan hasil yang positif, tetapi harus tetap fokus menghadapi laga selanjutnya, dan kita menyambut, ya, semua pemain yang akan berkumpul nantinya di Bali untuk memulai
termasuk pemain Liga 1. Karena pemain Liga 1 kemarin sudah ada bermain, selesai. Stefano Del Piero mencetak gol untuk Borneo, dan dalam keadaan bugar, Vano kembali ke tim nasional dan pasti dia langsung berangkat ke Bali. Nantinya juga Ahmad Sananta yang nantinya akan menyelesaikan pertandingan perpisahan dengan Persisolo melawan Persib Bandung. Dia akan ke Brunei, PDAM akan bermain di Liga Super Malaysia. Maka Ramadan begitu selesai melawan Persib, tentunya dia akan langsung menuju ke Bali dan semua akan berkumpul di sana. Karena banyak pemain-pemain di satu juga dipanggil, 11 pemain dari Pani, dan termasuk Egy Maulana, Septian Bagaskara, Ricky Kambuaya, itu kan semua ada di Dewa United. Sayuri bersaudara, Yakob dan Jance dari Malut United juga ikut dipanggil, ya, termasuk Stefano Del Piero di Borneo, ada Hernando Persibaya, ya. Nadio juga dari Borneo ikut dipanggil untuk bisa bergabung, ya. Rizky Ridho dari Persija akan datang juga semua ke Bali. Oke, konten kali ini. Ciao.